Oke, selamat siang buat adik-adik semua. Hari ini kita belajar seperti biasa, cuma kita belajarnya online ya. Hari ini kita belajar pencemaran lingkungan. Kemarin juga kita sudah belajar ini, tapi kita bahas lagi supaya kalian semua tidak lupa sama materi kita yang kemarin. Jadi hari ini kita bahas pencemaran lingkungan. Oke. Jadi sekilas lingkungan itu diartikan sebagai suatu ruangan dengan segala objek, keadaan, kondisi maupun makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang saling mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan makhluk hidup lain. Sedangkan pencemaran itu adalah peristiwa masuknya zat-zat ataupun komponen lain yang mengganggu keseimbangan lingkungan dan merugikan makhluk hidup dalam ruang interaksi makhluk hidup untuk bertahan hidup. Jadi pencemaran lingkungan itu dapat disebabkan oleh kegiatan manusia ataupun proses alam. Oke, jadi pencemaran lingkungan itu ada macam-macamnya. Yang pertama, pencemaran biologis. Nah, kalau pencemaran biologis itu pencemaran yang disebabkan oleh berbagai macam mikroba. Mikroba tersebut dapat memicu tumbuhnya wabah penyakit. Jadi pencemaran ini biasanya bersumber dari orang-orang yang menderita penyakit atau sampah buangan maupun sumber alam lain. Yang kedua, pencemaran fisik. Pencemaran fisik itu pencemaran yang disebabkan oleh benda cair, benda padat maupun gas. Misalkan air yang datang secara tiba-tiba dalam skala yang sangat besar dapat menyebabkan banjir, maka air dikatakan sebagai fisik juga. Kemudian ada pencemaran kimiawi. Pencemaran kimiawi itu pencemaran yang disebabkan oleh zat-zat kimia. Nah, macam-macam pencemaran juga berdasarkan lingkungan yang dicemarinya. Ada berbagai macam. Yang pertama itu ada pencemaran air, pencemaran air tanah, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Kita bahas yang pertama, pencemaran air. Pencemaran air itu contohnya itu ada limbah industri. Jadi itu ada gambarnya limbah industri. Jadi limbah itu dihasilkan dari industri ya. Di dalam industri air biasa digunakan untuk bahan pelarut maupun mesin pendingin, sehingga air limbah industri mengandung zat-zat logam, berat, dan panas. Jadi air sungai dan air laut yang tercemari logam limbah industri juga dapat meresap ke dalam tanah. Akibatnya air tanah tercemar juga sampai ke sumur-sumur masyarakat. Yang kedua, ada limbah industri dan makanan. Jadi industri makanan dan minuman seperti industri pengalengan buah-buahan, pengalengan ikan, produksi minyak goreng, pabrik gula banyak menghasilkan limbah. Jadi contoh gambar limbah yang dihasilkan dari industri makanan. Lanjut, ada pencemaran air. Yang ketiga ada limbah pertanian. Limbah pertanian ini contohnya adalah penggunaan pestisida yang berlebihan. Contohnya pupuk yang berlebihan sebagian akan terbawa ke arus air, ke kolam, danau maupun parit-parit yang mengakibatkan tempat tersebut sangat tercemar. Yang keempat, rumah tangga. Rumah tangga juga punya limbah ya. Jadi limbah rumah tangga itu bisa menghasilkan limbah yang terdiri atas limbah padat dan limbah cair. Ini bisa dilihat gambarnya, ini banyak kali ini. Ini udah banyak ini dari rumah tangga juga banyak di sini yang membuat limbah di sini.
Oke, yang kelima ada limbah minyak. Jadi di laut itu juga ada tambang minyak begitu. Jadi kadangkala yang di laut itu bisa bocor gitu. Jadi di laut maupun sungai, tumpahan minyak yang menutupi permukaan perairan akan sangat mengganggu biota di dalamnya maupun di sekitarnya. Oke. Kemudian ada pencemaran air tanah. Air tanah adalah air tawar yang ditemukan di bawah permukaan tanah. Banyak masyarakat yang sumber kebutuhan airnya berasal dari air tanah. Akibatnya pengelolaan air limbah yang tidak baik, banyak air tanah yang tercemar oleh limbah. Limbah rumah tangga yang dialirkan bebas di atas permukaan tanah akan merembes ke dalam tanah. Limbah itu akan disaring dan didaur ulang oleh tanah. Namun karena sudah terlalu banyak limbahnya, maka tanah tidak mampu menyaring limbah tersebut. Nah, kemudian ada pencemaran udara. Ada pencemaran virus corona. Jadi pengotoran udara akibat masuknya bahan atau zat asing, energi dan komponen lainnya ke dalam udara. Ini adalah contoh pencemaran udara. Ini adalah asap atau gas yang dihasilkan dari industri. Kemudian dia akan mencemari udara kita. Oke, lanjut. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah ini disebabkan oleh limbah industri, hujan asam, limbah rumah tangga, dan tumpahan minyak. Jadi ini sampah juga ya, termasuk yang mengotori tanah. Lanjut, ada pencemaran suara. Jadi pencemaran suara itu disebabkan oleh suara bising yang secara terus-menerus. Ya, biasanya suara bising itu terjadi di jalan raya yang padat, itu suara-suara klakson mobil yang kencang itu, terus suara di tempat proyek pembangunan gitu. Jadi itu banyak suara bor itu namanya pencemaran suara yang buat suara bising. Kemudian pencemaran secara global. Jadi berbagai bahan penyemar tidak hanya merugikan makhluk hidup jenis tertentu, tetapi juga mempengaruhi kepada dunia secara global. Contohnya itu ada hujan asam. Perubahan pH air hujan yang terlalu tinggi mengakibatkan rusaknya jaringan tumbuhan. Bila udara lembab yang mengandung uap air asam terhirup oleh pernapasan manusia, akan mengakibatkan iritasi pada saluran pernapasan. Jadi proses hujan asam itu bisa dilihat di gambar ini. Jadi industri tadi menghasilkan gas-gas beracun, kemudian terperangkap dalam awan. Jadi awan ini juga akan mengeluarkan hujan asam ya. Jadi hujan asam ini akan mempengaruhi pH di sekitarnya. Nah, lingkungan yang sudah terpengaruh pH-nya, maka jaringan tumbuhan juga bisa rusak. Kemudian air ini yang langsung ke laut ini juga akan mengubah pH air lautnya itu. Jadi dia bisa mengganggu kehidupan makhluk hidup di air ini. Lanjut, yang terakhir ada efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca yang pertama kita bahas di sini, klorofluorokarbon atau CFCs, merupakan bahan kimia yang biasanya digunakan untuk bahan pendingin pada lemari es dan penyejuk ruangan, dan juga pada kaleng semprot untuk pengharum ruangan. Nah, CFC ini akan naik ke udara dan bereaksi dengan sinar ultraviolet di stratosfer yang mengakibatkan lepasnya atom klor. Oke, jadi atom klor dan bebas itu akan menyerang ozon yang terdiri dari 3 atom oksigen menghasilkan molekul oksigen dan gabungan oksigen dan klor. Kemudian klor dan oksigen sendiri tidak stabil. Tiap oksigen bebas akan mencuri atom oksigen dari gabungan oksigen dan menyebabkan klor bebas berkeliaran mencari ozon lain dan merusakkan susunan molekul ozon. Nah, karena sudah tembus, jadi rusaknya lapisan ozon menyebabkan radiasi ultraviolet yang masuk
ke bumi meningkat. Jadi lapisan ozon yang di sini dia di sebagian sini tembus dia. Jadi sinar ultraviolet masuk lebih banyak karena di sini belum tembus sepenuhnya. Jadi ini masih sedikit gitu. Sama kayak di sini ini masih sedikit, tapi karena sudah ditembus banyak, maka sinar UV yang masuk itu lebih banyak. Maka kita juga akan lebih kepanasan. Oke, sampai di situ materi kita selesai.